Halo teman Auto Second, di balik cibiran terhadap kendaraan-kendaraan LCGC, kita mestinya berterima kasih juga nih sama Toyota Astra Motor dan Daihatsu karena sudah melahirkan mobil yang bisa mengakomodasi kepentingan banyak orang dengan harga terjangkau dan tidak terkecuali di pasaran bekasnya harganya juga makin terjangkau. Seperti salah satu ini Toyota Calya punya Nava Sukses Motor. Nah, kita akan tanya sedikit tentang mobil ini sama Bang Fahmi. Bang Fahmi, Siap, Bang Idai. seger-seger nih oren. Ya. Tahun berapa? Ini Toyota Calya tipe G tahun 2017, Bang Idai, otomatis. Wah, udah 3 tahunan ya. Kurang lebih 3 tahun. Berapa nih dilepas nih? Ini harganya 95 juta, Bang. 95 juta. Iya, Udah nggak nyampe 3 digit sekarang ya. nggak nyampe. Gitu. Udah Nah, kalau di terjangkau. DP-in berapa nih? Ini paket kreditnya DP-nya 10, angsuran 2,7. 2,7. Tenor selama 4 tahun. 4 tahun. Mantap. Ini termasuk ini juga garansi mesin transmisi? Pastinya. Wih. Di showroom kita pasti garansi mesin transmisi. Gitu 1 ya? tahun. Ngomong-ngomong saya mau lihat mobilnya dong. Boleh? Gitu. Silakan, Bang Idai. Mau lihat ya sampai dalam-dalam ya? Siap. Wah, Silakan. terima kasih. Ayo teman-teman. Nah, kira-kira apa sih yang teman-teman dapat kalau beli Toyota Calya? Nah, kita lihat dulu dari penampilannya di depan. Di sini ada aksen chrome besar di grillnya, logo Garuda dengan lampu yang menyudut lancip di sini dan modelnya udah tergolong atraktif dan menggunakan bahasa desain Toyota satu generasi sebelumnya dibanding yang baru. Dan kita lihat di sini ada juga aksen chrome di bumper, tapi nggak sebanyak Daihatsu Sigra yang melengkapi produknya dengan aksen chrome sampai seluruh bodi. Nah, ini salah satu perbedaannya. Nah, ini mesinnya 1200 3NR VE, tenaganya 88 dk, lumayan untuk bawa penumpang sampai 7 penumpang dan nggak kehabisan tenaga banget, asal nggak overload dan juga tanjakannya nggak berat-berat banget. Mesin ini nggak begitu menonjol masalah isu problemnya, reliable aja, durabilitasnya bagus sejauh ini. Dan banyak juga testimoni pemakai yang sudah memakai mobil ini dengan jarak sampai ratusan ribu. Kalau soal transmisi ada 1-2 kedengaran isunya, tapi kebetulan kalau di sini kan memang udah dijamin, jadi teman-teman nggak perlu khawatir soal transmisi ini. Kedua juga kaki-kaki juga ada isu, tapi biasanya kalau kaki-kaki normal ya karena pemakaian, karena dia juga ada fast moving di dalamnya, jadi ada komponen yang bergerak. Jadi kalau ngomongin soal durabilitas mesin ya mirip-mirip lah sama Avanza ya. Jadi kalau teman-teman udah beli mobil ini beberapa tahun ke depan itu nggak perlu khawatir karena nggak ada isu yang aneh-aneh sama mesin. Tetapi karena ini skemanya LCGC, nah teman-teman yang perlu diperhatikan adalah penggunaan bahan bakar. Jadi pemerintah mensyaratkan bahwa LCGC wajib menggunakan RON minimal 92. Jadi jangan diisi sama bensin yang RON-nya di bawah itu. Walaupun harganya lebih tinggi, tetapi konsumsi bahan bakar cukup irit. Kalau syarat dari pemerintah itu kan 1:22 syarat di pabriknya. Tapi aktualnya di jalan itu sekitar 1:13,9 sampai 1:19 atau 1:20. Mungkin ada teman-teman yang bisa mencapai lebih di jalan yang cukup rata dan cruising dengan RPM rendah. Nah, satu lagi yang perlu diperhatikan adalah penggunaan oli. Jadi karena mesin LCGC ini merupakan teknologi tinggi, clearance antar komponen itu sangat rapat sehingga butuh oli dengan kekentalan yang sangat encer, kayak air. Jadi standarnya itu sekitar 0W20, tapi bisa juga pakai alternatif, itu pakai 5W30. Nah, ini termasuk oli eco yang memang diperuntukkan untuk mesin LCGC. Nah, teman-teman nanti bisa tanya di pasaran ada oli tersedia apa aja untuk mesin-mesin LCGC, salah satunya Toyota Calya ini. Nah, sekarang kita lihat dimensinya. Dari depan sampai belakang ini memang muat 7 penumpang, tapi dia punya ukuran panjang yang compact sekitar 4,1. Jadi cukup bersahabat buat teman-teman di perkotaan yang punya lahan parkir sempit. Dari segi tinggi nggak tinggi-tinggi banget, tapi ini sudah mirip dengan low MPV seperti R3 dan Mobilio. Bannya dikasih Campiro Eco 175/65 R14. Kalau Bang Fahmi bilang sih semua mobil yang di sini kalau bannya udah tipis dia digantinya sama ban baru, jadi nggak pakai ban bekas lagi. Nah, velgnya ini 14. Kalau kita lihat kenapa kelihatannya kaki-kaki Calya ini lebih kecil dari bodinya, karena di sini nih
bagiannya ini kecil. Jadi seolah-olah membentuk kaki-kaki ikut mempunyai kesan bahwa peleknya itu kecil gitu. Selain dari ukurannya memang diameternya memang nggak begitu besar dibandingkan dengan rumah rodanya. Oke, sekarang kita akan lihat dalamnya. Tapi di sini kita bisa lihat ada lampu sen yang di spion, udah dapat talang air, dan ini door handle sewarna bodi. Kalau kita masuk ke dalamnya, kita akan menyadari betul bahwa Toyota sebenarnya sudah mempelajari apa yang dilakukan oleh Datsun Go Plus Panca yang lahir 2 tahun sebelumnya. Mereka mempelajari kekurangannya sehingga didapatkanlah profil seperti Calya ini. Contohnya, kabin yang terasa lega dengan headroom yang tinggi, juga posisi duduk yang cukup untuk saya ukuran 172. Saya merasakan bahwa jok ini cukup tinggi ke dek bawah, ke lantai. Dan ini rasanya nggak sempit sebagai sebuah LCG sih. Sebenarnya mirip-mirip dengan Agya. Nah, kalau bicara fitur, lumayan bagus. Karena Calya sudah dilengkapi dual SRS airbag, juga dilengkapi dengan rem ABS, dan beberapa fitur lainnya. Kita lihat di bagian dashboard sini, panel instrumen masih simple sih memang. Lihat kilometer sekitar 84.000, dan di sini sudah ada pelapis jok. Nah, kalau ngelihat kondisi interior masih terlihat bagus. Setir juga karetnya masih enak digenggam gitu, nggak kering gitu. Dashboard juga normal, nggak ada goresan-goresan. Terus coba kita lihat ya, power window yang sebelah kanan masih aktif, dan memang standarnya dia nggak auto up. Storage di sini ada tempat buat ya kayak mungkin koin kecil, ada di kanan, di bawah juga ada. Terus satu lagi di bawah transmisi di konsol juga ada di sini sebelah kiri. Unik, posisi transmisinya di dashboard. Ya, ini transmisi 4 percepatan, AC masih nusuk ya, masih dingin. Nah, cuman memang kalau tadi tanya dapatnya apa aja sih? Pertama memang kesannya mendapatkan ruang yang luas, yang lega. Itu walaupun dari sisi pengaturan di sini belum ada pengaturan jok selain maju mundur secara manual, juga belum ada naik turun setelah naik turun. Karena ini posisinya cukup tinggi. Coba kita lihat. Dan ini belum ada pengaturan setir ya. Jadi posisinya udah fix di sini. Jadi hanya bisa menyesuaikan dari maju mundur maupun maju mundur sandaran. Sandaran sendiri ini model pocong ya, masih jadi satu. Kalau buat saya sih sebenarnya cukup support, tapi mungkin beberapa orang dengan tinggi bervariasi, lebih tinggi atau lebih rendah dari saya, mungkin ini agak kurang bisa enak dipakai. Posisi buat pengemudi itu enak sih. Jadi kalau kita lagi cruising, kayaknya di sini ada sandaran tangan cukup sportif ya, buat ke tangan, headrestnya di pintu, termasuk di sini juga. Nah, ini bisa, walaupun bisa diangkat gitu, tapi ini ya bisa buat nyaman lah. Yang unik di sini ada satu kesatuan nih, sebenarnya ini rem tangan, tapi kayaknya kalau mentok dia, nah ini dibuka ke atas seperti ini. Ya, saya mau cobain sebentar di jok penumpang. Wah, licin banget nih kulitnya, kulit pelapis ya. Sini ada power outlet, posisinya mirip sama pengemudi. Jarak antar jok di sini sama dek di bawah di lantai itu cukup tinggi. Jadi sebenarnya kalau buat orang yang posisinya sekitar 150, 155 mungkin agak kurang nyaman karena cukup tinggi ya. Dan satu lagi sih di sini sebenarnya di sini ada laci, tapi rasanya tuh kayak ngedeketin dengkul gitu. Sementara kalau secara umum cukup nyaman juga karena bisa dimanfaatin juga nih sandarannya tadi buat penumpang. Di kiri ada tempat minuman sampai 3, jadi cukup untuk mengakomodasi kebutuhan keluarga yang aus di jalan. Nah, ini kita coba di ruang tengahnya. Sama seperti di depan, ini nuansanya silver ya, plastik masih tegak. Ya, proporsinya sekitar 60-40 atau 70-30 ya sandaran ini, yang kanan dengan yang kiri, jadi lebih besar yang kanan. Kalau selama ini pengalaman saya sih, mobil ini bisa dipakai sama 7 orang dengan posisi yang cukupan lah untuk dewasa. Khususnya di tengah masih bisa dipaksa 3 orang, walaupun mungkin lebih nyaman untuk 2 orang. Nah, di sini ada semburan sedikit karena dia bukan double blower, jadi disebutnya air circulation aja, buat meneruskan udara dingin dari kabin depan ke belakang. Kenapa ini tanpa double blower? Karena untuk menyiasati agar tenaga mesin nggak ngedrop kalau memakai AC double blower yang membutuhkan energi lebih besar. Nah, saya mau pindah ke belakang, tapi rasanya ini cukup nyaman bisa bersandar di sini karena headrestnya bisa diatur, jadi cukup menambah kenyamanan duduk di belakang sini. Posisi duduk juga tinggi, joknya ke bawah, jadi agak
sebenarnya rasanya itu menggantung gitu. Buat saya yang 170 ini rasanya juga lega sih, cuman kalau misalnya postur tubuhnya mungkin lebih pendek, rasanya akan ngegantung di bagian paha sini gitu. Nah, kita akan pindah ke belakang, kita lihat. Nah, salah satu keunggulan dari Calya ini adalah kepraktisannya. Salah satunya nih jok, untuk melipatnya sudah one touch tumble. Dan ini langsung rapat ke depan, sehingga untuk masuk ke belakang aksesnya cukup mudah, karena cukup luas. Ya, kita coba. Nah, kalau udah duduk di belakang ini merupakan cobaan bagi saya yang sekitar 170 cm. Walaupun di belakang sini headrestnya itu cukup suportif menunjang kepala, tapi kalau udah bicara jok kedua dan ketiga, nah ini baru kayaknya kurang meyakinkan apakah saya muat di belakang sini. Kalau kita coba, sebenarnya sih, ya. Jadi kalau mau duduk di belakang, triknya kaki nggak bisa lurus rapet, tapi harus ngangkang sedikit. Dan ini kalau dipaksain misalnya buat makan siang, apa keluar sebentar dari kantor gitu ya, buat sama teman-teman di dalam kondisi yang normal gitu, itu masih bisa lah gitu. Orang-orang, dua orang kayak saya ini duduk di belakang, tapi dengan posisi duduk yang agak sedikit dibuka kakinya gitu. Memang pasnya jok baris ketiga ini khusus untuk anak-anak, tapi kalau misalnya kita kepepet untuk duduk di sini, misalnya mau ikut teman gitu, sebenarnya masih bisa dengan trik tadi gitu. Dan satu lagi, masih ada kunciannya, nggak sempit-sempit banget, nggak mentok-mentok banget gitu. Masih ada sisanya sih ya bangsa 2-3 cm, karena di sini ada bagian yang melengkung nih di atas gitu. Nah, ini coba saya mau minta tolong. Yes. Nah, ini bisa dimajuin kan jok tengahnya. Oh. Lumayan, jarak mainnya lumayan. Sekitar 10 cm. Sekitar 10 cm kayaknya, rasanya cukup jauh. Jadi, nah di sini saya masih bisa duduk, kaki, lutut bisa rapet. Nah, ini bagian belakangnya. Kalau dilihat sini ada washer, di sini udah dilengkapi dengan rear wiper. Juga kita dapetin nuansa chrome di garnish ini di belakang yang ngeblok besar. Sementara di bagian bawah relatif kosong sewarna body. Nah, ini salah satu kalau dari penampilan saya mungkin agak kurang suka dengan sini nih, karena bentuknya agak kaku ya. Jadi agak tabrakan dengan sudut di lampu rem di cluster di sini. Tapi ini masalah selera sih. Nah, kita buka sekarang ya bagasinya. Lumayan, masih ada space untuk barang. Jadi kalau misalnya mau pergi keluar kota, udah penumpang penuh, masih ada cukup lah untuk bawaan di sini ya, ada tas. Dan kalau nggak salah ini cukup muat sama 3 galon air mineral di belakang sini. Dan ini kalau misalnya penumpangnya nggak penuh banget, masih bisa di-expand untuk luas bagasinya. Nah, masih bisa dilipat. Nah, gitu kira-kira. Nah, inilah, jadi lumayan luas kan bagasinya. Oke Bang Fahmi. Siap Bang Iday. Terima kasih banyak nih. Thank you, sama-sama Bang Sukses Iday. terus buat Nafas, sukses motor. Terima kasih Bang Iday. Dan teman-teman, demikian tadi review tentang Toyota Calya. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.